Jakarta dikenal sebagai kota metropolitan di mana sekitar 11 juta jiwa menggantungkan hidupnya. Jakarta mulanya adalah sebuah kota pelabuhan dengan nama Sunda Kelapa yang dikuasai oleh Kerajaan Pajajaran. Kemudian pada tahun 1527, kota ini dikuasai oleh Kerajaan Demak setelah berhasil mengalahkan pasukan Portugis. Atas kemenangan itu, 22 Juni 1527, Fathahilah mengganti Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Tanggal ini kemudian dijadikan sebagai tanggal lahir kota Jakarta. Jakarta itu pusat. Kota metropolitan ya. Banyak gedung-gedung tinggi. Kota Jakarta itu Pusat untuk kita mencari pekerjaan. buat masyarakat mencari nafkah untuk keluarganya. Orang rantau dari luar itu cari nafkah. Kota Jakarta itu macet. Panas, padat penduduk. Banjir. Padat, macet, pusing Pak. Jakarta memang banyak dikenal sebagai pusat kehidupan. Namun, di balik kehidupan dan gedung-gedung bertingkat tinggi itu, Jakarta menyimpan sisi lain, yaitu Kota Tua Jakarta. Kota Tua merupakan cikal bakal lahirnya kota Jakarta saat ini. Hal ini dikarenakan dulunya kota ini merupakan pusat pemerintahan sekaligus perdagangan VOC. Pembangunan Kota Tua dimulai dengan pembangunan Balai Kota pada tanggal 25 Januari 1707 dengan kegiatan berupa peletakan batu pertama. Pembangunan ini dilakukan pada saat kepemimpinan Gubernur Jenderal Johan van Horn dan selesai pada era kepemimpinan Abraham van Riebeeck pada tanggal 10 Juli 1710. Fungsi saat didirikan adalah sebagai Stadhuis atau yang biasa kita kenal sebagai balai kota. Lantai pada bangunan atas dulunya merupakan kantor Dewan Pengadilan, sedangkan pada lantai bawah dijadikan sebagai penjara bawah tanah. Dalam perjalanannya, bangunan ini telah mengalami berbagai perubahan fungsi. Di antaranya, pada tahun 1925 sampai 1942, bangunan ini digunakan sebagai kantor Provinsi Jawa Barat. Kemudian, pada tahun 1942 sampai 1945, pada masa kependudukan Jepang, gedung ini digunakan sebagai kantor logistik tentara dan Nippon Jepang. Pada tahun 1945 sampai 1946, gedung ini kembali digunakan sebagai kantor Gubernur Jawa Barat. Hingga akhirnya, pada tanggal 30 Maret 1974, gedung ini dijadikan sebagai Museum Sejarah Jakarta, diresmikan oleh Gubernur Ali Sadikin. Dibuat hampir mirip dengan gedung yang ada di Belanda, di Amsterdam. Walaupun tingkatnya beda, sana lebih tinggi dikit di sini. Tapi dulu seolah-olah
ada wacana pengen membuat seperti itu. Kenapa? Supaya orang-orang Belanda yang ada di Batavia, mereka tuh kesannya seperti tinggal di negaranya gitu loh. Bangunannya sama, mirip, tapi tentunya dengan iklim dan cuaca yang berbeda. Balai kota ini memang sengaja dibuat menyerupai dengan bangunan balai kota Belanda yang kemudian diberi istilah Twin City Hall. Kesamaannya antara lain adalah menggunakan arsitektur abad 18, memiliki pilar bergaya Doric, dan memiliki mahkota di puncak bangunannya. Bangunan ini selalu dijaga agar berdiri kokoh dengan karakteristik yang sama seperti saat dibangun. Langgam bangunan ini merupakan pencampuran gaya barok klasik dan gaya neoklasik. Peninggalan arsitektur dengan langgam barok klasik ini dapat dilihat dari jendela-jendela yang berukuran besar, pedimen sebagai hiasan balkon, dan ornamen pada menara yang berbentuk kubah. Ornamen ini menandakan keagungan karena fungsinya yang merupakan tempat lonceng. Penerapan langgam neoklasik ini juga terlihat pada elemen-elemen penyusun ruang lainnya, seperti pada lantai bangunan yang menggunakan material kayu, dinding eksterior dengan warna dasar putih, dan kolom-kolom utama yang berukuran tinggi dengan ketinggian mencapai 6,3 meter. Seluruh pintu dan jendela pada bangunan ini terbuat dari material kayu jati. Jendela pada bangunan ini memiliki pelapisan cat berwarna hijau tua. Sedangkan pintu-pintunya berwarna merah dengan hiasan garis berwarna emas. Menyesuaikan kesan bangunan yang megah, pintu bangunan ini memiliki ukuran yang cukup besar, yaitu ketinggiannya mencapai 4 meter dan rata-rata ketebalan kusen sekitar 10 cm. Bentuk bangunan dari Museum Sejarah Jakarta terdiri dari 3 masa bangunan, yaitu bangunan masa utama, sayap kanan, dan sayap kiri. Masa bangunan utama digunakan sebagai ruang pameran, sedangkan di sayap kanan dan kiri digunakan sebagai fasilitas servis dan sirkulasi. Bila masa bangunan ditaruh di tengah suatu sumbu imajiner, bangunan ini memiliki aksis yang seimbang. Bangunan ini memiliki 2 halaman, yaitu halaman luar dan halaman dalam. Tidak terdapat perkerasan khusus pada halaman bangunan pada saat dibangun. Namun, perbaikan dilakukan untuk mendukung perubahan fungsi saat ini yang merupakan kawasan konservasi. Saat ini, area luar maupun area dalamnya menggunakan paving block batu alam andesit. Batu yang digunakan adalah andesit finishing bakar dan kulit jeruk
dengan berbagai ukuran dan ketebalan yang berkisar dari 8 hingga 10 cm. Daerah ini dulunya merupakan pusat kota, sehingga terdapat banyak bangunan pendukung balai kota di sekitarnya. Namun, sejak telah ditinggalkan, bangunan-bangunan kolonial ini sempat terbengkalai dan tidak berfungsi sama sekali. Atas dasar itu dilakukan renovasi dan pemanfaatan kembali dengan fungsi yang berbeda dari sebelumnya, atau yang biasa kita kenal sebagai adaptive reuse. Fungsi baru ini menyesuaikan dengan keadaan lingkungan sekitar pada masa kini. Di antaranya ada Cafe Batavia. Dibangun pada tahun 1805, mulanya digunakan sebagai kediaman gubernur VOC dan gedung administrasi. Bangunan ini kemudian berganti kepemilikan dan diubah menjadi sebuah art gallery. Seiring berjalannya waktu, area Kota Tua menjadi daerah pariwisata, sehingga galeri seni ini kemudian diubah menjadi Cafe Batavia. Berikutnya ada Kedai Seni Jakarta. Dulunya, bangunan ini merupakan bagian dari kompleks bangunan kantor yang bernama Batavia Z&B Brand Asuransi Maskapai. Bangunan ini merupakan kantor asuransi yang dibangun pada tahun 1913 oleh arsitek yang bernama Peter Adrian. Berikutnya ada bangunan Museum Wayang. Mulanya merupakan gereja tua yang didirikan oleh VOC pada tahun 1640 dengan nama De Oude Hollandse Kerk. Hingga tahun 1732, gedung ini berfungsi sebagai tempat peribadatan penduduk sipil dan tentara Belanda yang tinggal di Batavia. Upaya-upaya tersebut berhasil menghidupkan suasana Kota Tua. Namun, saat ini Kota Tua kembali dilanda sepi bak kota mati. Bukan karena tak diminati, tapi terpaksa sepi untuk melawan pandemi. Kota Tua merupakan memori masa lalu yang perlu dijaga dengan sungguh-sungguh. Semoga apapun cara yang ditempuh dapat menjaga kota ini agar tetap utuh.